Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau jalan-jalan keliling kota Makassar dan nantinya aku mau ke Pantai Losari dan CPI. Kayak apakah suaranya? Yuk cus lihat video aku kali ini. Oke guys, pertama kita berangkat dari tempat tinggal kita yang ada di salah satu lorong di Makassar guys. Nah, kalau kalian belum tahu, Makassar adalah kota metropolitan dan ada banyak lorong-lorongnya guys. Nah, kayak apa lorongnya? Nah, kayak gini lorongnya guys. Jadi tempat tinggal kita itu ada di salah satu lorong di kota Makassar guys. Perlu diketahui juga kalau Makassar ini merupakan salah satu kota yang padat sekali penduduk guys. Bahkan setiap jengkal tanah itu pasti ada bangunannya. Nah, seperti inilah kondisi Makassar sore hari saat kita mau berangkat jalan-jalan sore ke Pantai Losari guys. Jadi guys, keadaan di tiap lorong di kota Makassar itu banyak dengan mobil-mobil yang terparkir di kanan kiri jalan guys. Padahal jalannya udah sempit guys, tapi banyak sekali orang yang parkir mobil di situ karena mungkin mereka tidak ada tempat parkirnya. Mungkin guys, karena kulihat di setiap lorong itu pasti banyak sekali mobil yang terparkir di kanan kirinya. Nah, kita lanjut nih mau ke jalan besar. Jadi kita ini ada di Jalan Petarani 1 menuju ke Jalan AP Petarani. Nah, Jalan AP Petarani ini merupakan jalan pusat di kota yang atasnya itu ada jalan tolnya guys. Jadi kalau keluar dari Petarani 1 kondisinya seperti ini. Jadi di atasnya itu banyak jalan tolnya. Nah, jalan di AP Petarani ini terbagi dari dua jalur guys, jalur kiri dan jalur kanan, yaitu double way. Nah, kebetulan satu jalurnya ini terbagi atas satu jalannya terbagi atas 3 jalur guys, jadi sangat luas. Cuman karena penduduknya yang padat jadi masih terlihat sangat sempit guys, karena pengendaranya sangat banyak sekali, apalagi waktu di sore hari ataupun di pagi hari itu adalah jadwal padat kendaraan. Ini adalah jalan AP Petarani yang kayaknya nggak pernah sepi dari pengendara guys, meskipun di pagi hari, dini hari ataupun malam hari di sini tetap ramai kendaraan guys. Nah, kita putar balik ke arah sini karena nggak bisa langsung. Jadi kita putar balik di jalannya sebelah kiri guys. Jadi di sepanjang perjalanan di AP Petarani kita akan melihat banyak sekali toko-toko ataupun ruko perkantoran guys. Jadi di Jalan AP Petarani hampir semua itu ada guys, mulai dari bank, restoran, kantor-kantor, terus rumah sakit. Nah, semua ada di Jalan AP Petarani. Untuk kendaraan umum yang ada di kota Makassar itu ada banyak ya guys, termasuk kalau dari ojek online itu ada Grab, Gojek, Maxim, terus apalagi ya, ada juga InDriver. Terus kalau angkutan umum itu ada juga Max Ride, yaitu kayak bajai yang dimodifikasi yang terbaru. Terus ada juga kalau dari pemerintah kota itu kayaknya ada bis antar kota begitu, jadi bis yang keliling kota. Nah, kalau kalian mau naik bis kota bisa juga tunggu di halte-halte yang sudah disediakan. Kalau kalian lihat di kanan jalan tadi ada satu area yang kosong. Nah, itu habis di demo kemarin guys karena ada sengketa lahan di situ. Jadi di Makassar ini terkenal sekali dengan demonya. Jadi hampir-hampir kalau aku keluar di Jalan Petarani itu biasanya pasti selalu di sini nih, di tempat ini pasti selalu penuh dengan mahasiswa ataupun pendemo. Jadi nggak heran kalau di Makassar ini terkenal dengan mahasiswa demonya.
Nah, setelah dari Jalan Petarani, aku mau lanjut ke Jalan Urip Sumoharjo yang ada di sebelah kiri jalan. Nah, kita menuju ke Jalan Urip Sumoharjo untuk menuju ke arah Central Point of Indonesia. Jadi JPI itu terletak di paling ujung pulau ya di Kota Makassar yang mendekati lautan. Di Jalan Urip Sumoharjo juga nggak kalah rame guys dari Jalan Petarani, karena di sini jalan juga luas terbagi atas 2 jalur di kanan dan di kiri. Satu jalannya itu terbagi atas 3 atau 4 mobil muat di jalan ini. Dan di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo juga banyak sekali terdapat rumah sakit, terus kemudian tempat-tempat makan, perkantoran, dan ruko-ruko berjualan. Jadi sepanjang perjalanan kita itu rame dengan tenan-tenan orang jualan toko-toko ataupun kantor-kantor dan restoran juga guys. Biasanya kalau di sore hari di Jalan Urip Sumoharjo ini pasti macet guys, waktu sore hari ataupun pagi hari, karena macet disebabkan oleh banyak tikungan putar balik. Jadi menyebabkan penumpukan kendaraan yang ada di jalur putar balik guys. Akhirnya menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo ini. Tapi kalau kalian naik motor, biasanya terkena macetnya itu masih bisa berjalan guys, meskipun sedikit-sedikit. Tapi kalau kalian naik mobil, biasanya kalau kena macet itu juga lama lagi guys. Cuma macetnya di Kota Makassar itu tidak separah di kota-kota besar lainnya seperti di Surabaya ataupun di Jakarta guys. Jadi kalau di Makassar macet itu tidak sampai berlama-lama. Jadi cuma ada di beberapa spot jalan saja yang terkena macet, kecuali kalau ada demo guys. Biasanya kalau ada demo, jalan-jalan di mana aja itu macet. Nah, kita baru aja menemukan lampu merah yang ada di Jalan Urip Sumoharjo ini guys. Nah, kita dari jalan ini kalau belok ke kanan itu kita ke pasar guys. Nah, kalau kita terus nanti kita menuju ke arah CPI. Jadi kita melanjutkan perjalanan ke arah yang terus supaya kita nanti bisa kedapatan sunset guys, karena ini ceritanya kita itu mau ngejar sunset. Nah, dalam jarak dekat dari lampu merah yang pertama tadi ke lampu merah kedua itu sangat dekat guys, karena banyak perempatan di jalan ini. Jadi setiap perempatan kita kedapatan lampu merah lagi. Nah, di sepanjang jalan ini banyak sekali hotel-hotel, toko-toko ataupun kantor-kantor, bank yang ada di sepanjang jalan. Jadi hampir semua barang yang diperlukan atau barang dagangan di Makassar itu ada guys. Jadi mulai apapun apa aja, karena Makassar ini merupakan sentra dari Indonesia bagian timur seperti kota-kota lain yang ada di timur. Jadi kalau mereka cari barang apa aja biasanya larinya ke kota ini, yaitu di Kota Makassar. Oke guys, setelah itu kita mau lanjut ke Jalan Jenderal Sudirman yang ada di sebelah kiri aku, dan di sebelah kanan itu adalah kantor Pengadilan Negeri Makassar guys, dan di sebelahnya lagi ada Monumen Mandala. Jadi ini adalah Tugu Monumen Mandala. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah Hotel Novotel guys. Nah, di sampingnya hotel itu ada lampu merah dan kita berhenti di situ untuk melanjutkan perjalanan kita ke arah sini. Nah, di sepanjang jalan ini juga ada beberapa hotel seperti Hotel Horizon, ada Hotel Wish Prime. Jadi di sini guys tempatnya. Nah, setelah itu kita belok ke kanan di Jalan Emi Sailan guys. Di jalan ini lumayan cukup banyak rumah-rumah mewah ya. Jadi daerah sini tuh banyak rumah-rumah yang bagus-bagus, yang besar-besar. Juga banyak tempat-tempat restoran.
Nah, dari rumah kita tadi start mulai jam 16 WITA waktu setempat. Jadi kita mau ngejar sunset yang mungkin matahari itu akan turun di jam 18-an guys. Makanya kita ini posisi ngebut, dan setelah rame dari motor, kita di jalan ini yang lumayan agak sepi. Dan sebelah kanan itu guys, di tikungan ada kantor polisi. Jadi buat kalian yang mau ke kantor polisi, nah kantornya ada di sebelah sini, di sebelah kanan guys. Nah dari sini kita masih terus lagi untuk menuju di jalan yang sebelah sini. Nah setelah itu kita akan melewati jalan Yosep Latumahina. Di jalan ini biasanya macet guys, karena banyak yang mau terus dan juga banyak yang mau belok. Tetapi yang dari arah kanan itu selalu tidak pernah sepi kendaraan. Jadi pasti di sini perjalanannya sangat lambat karena bergantian, bahkan sampai berdesak-desakan ya begitu. Oh ya guys, untuk di Makassar itu banyak resto seafood ya. Jadi buat kalian pecinta seafood, jangan lupa singgah ke Makassar karena banyak resto seafood yang enak-enak guys. Jadi hampir di setiap jalan itu banyak restonya guys, terutama resto seafood guys. Buat kalian yang berkendara di dalam kota Makassar, diwajibkan memakai helm dan membawa surat-surat kendaraan yang lengkap guys ya. Jadi kalau kalian belum punya helm bisa beli helm dulu, dan kalau belum punya surat kendaraan bisa bikin surat kendaraan resmi dulu guys. Karena di sini itu sangat macet banget perjalanan kita sore hari. Jadi keadaannya seperti ini guys kalau Makassar macet. Nah, kita sudah mulai memasuki ke pintu gerbang ataupun di gerbang masuk di Central Point of Indonesia guys. Jadi kalau kita ke arah kanan itu kita akan ke Pantai Losari. Nah kalau kita ke kiri ini kita akan memasuki kawasan Central Point of Indonesia miliknya Citraland guys. Jadi di kawasan ini semua serba modern guys, kayak kota di dalam kota begitu guys. Dan di sini pemandangannya itu bagus banget guys, dan penataan dari kotanya itu ciamik, jadi bersih dan tertata rapi karena wilayah ini merupakan wilayah orang elit guys. Jadi kalau kalian elit punya duit banyak, silakan beli rumah di daerah sini guys.
di sebelah kiri itu adalah Jalan Metro Tanjung Bunga guys. Nah ini dia penampakan dari pintu utama di CPI, Central Point of Indonesia, miliknya Citraland. Nah bagus kan guys, jadi di tengah itu ada Tugu Peta Indonesia. Nah ini dia ada gerbangnya guys. Jadi gerbang ini kalau malam dia itu ada lampunya, jadi bagus banget kelihatan dari jauh. Dia itu ada lampunya, kalau nggak salah lampunya merah guys. Nah di sini itu adalah tempat jogging yang recommended banget karena bagus untuk jogging dan pemandangannya juga bagus, pas dengan sunset yang cantik guys. Jadi makanya banyak orang kalau sore tuh kesini buat olahraga seperti jogging, main sepeda dan lain-lain guys. Nah kalian bisa lihat sendiri banyak banget pelari yang jogging di daerah sini. Bisa juga dibuat untuk refreshing satu keluarga gitu guys, karena suasananya yang sangat bersih dan cantik serta penataan kotanya yang cukup bagus, dan ini kayaknya dikelola oleh swasta guys. Nah ini tugu kedua, kok bukan tugu guys tapi ikon yang kedua itu adalah ikon ikan yang berwarna emas guys. Nah di bawahnya ada airnya, jadi penampakannya juga sangat cantik. Ada dua ikan di tengah dan dikelilingi oleh air. Sepertinya hampir-hampir di kawasan ini tidak pernah sepi pengunjung guys. Jadi hampir setiap hari di sini rame pengunjung. Bahkan mungkin pengunjung dari luar kota guys, karena di sini tempatnya memang bagus untuk refreshing dan bagus untuk jalan-jalan ataupun cari kuliner, ataupun bisa juga ke sini untuk olahraga. Menjadi tempat favorit orang Makassar untuk saat ini guys. Jadi di sini hampir selalu penuh orangnya, apalagi di daerah ruko bisnisnya ini guys. Nah di sini tuh sangat rame banget karena di sini juga banyak permainan yang disewakan seperti halnya sepeda listrik dan lain-lain. Untuk masuk ke parkirnya bisnis park ini guys, kalian harus bayar parkir, bisa dengan uang tunai ataupun non tunai. Yang pertama kalian bisa masuk melalui pintu parkir dan meminta karcisnya. Di sini ruko-rukonya memang dibangun sedemikian rupa sehingga sangat bagus untuk foto-foto guys. Jadi sudah sangat estetik, lokasinya juga pas dengan cuaca hari ini yang cerah, juga dengan matahari yang cantik yang sudah mau turun mataharinya. Dan di sini juga banyak sekali ruko-ruko atau tenan yang modern. Jadi orang-orang pasti sangat senang ke sini guys, apalagi buat anak-anak muda yang mau hunting, cari foto ataupun mau berolahraga. Jangan lupa kalau kalian mau ke CPI kalian harus menyediakan uang. Siapa tahu kalian mau beli jajan ataupun mau sewa motor listrik untuk berkeliling di wisata ataupun di wilayah bisnis park ini guys. Nah setelah kita udah puas di bisnis park, sebenarnya masih banyak tempat wisata di daerah CPI ini guys. Cuman kita hanya ke bisnis park aja. Mungkin next time kita bakal nyobain ke tempat-tempat yang lain yang ada di dalam CPI ini. Nah kita akhirnya berjalan pulang menuju ke wisata kita selanjutnya, yaitu di Pantai Losari.
lanjut menuju ke Jalan Pantai Losari. Yang ada di sebelah kiri aku ini guys adalah wisata Pantai Losari, dan kita menyempatkan ke Pantai Losari untuk mencari pisang epek guys yang dijual di sepanjang pantai ini. Untuk masuk ke Pantai Losari sendiri, kalian hanya perlu parkir motor atau kendaraan kalian di tempat-tempat parkir yang sudah disediakan. Nah, untuk spot pertama kita ada di Masjid Amirul Mukminin yang dijuluki dengan Masjid Terapung guys, karena posisi masjid ini berada di atas air laut. Untuk Masjid Amirul Mukminin sendiri guys, kalau kalian mau ke situ, usahakan sebelum Isya guys, karena aku pernah lihat kalau sesudah Isya itu masjidnya sudah ditutup guys. Dan kita sebelum maghrib kita mau jalan-jalan dulu ke arah pantainya, dan kita mau beli makanan pisang epek, yaitu makanan khas Makassar. Di Pantai Losari ini pengunjungnya tidak begitu banyak guys, nggak tahu karena apa, tapi menurutku pengunjungnya mungkin udah berlari ke sebelah, yaitu ke CPI. Jadi yang di CPI itu rame banget guys. Kalau di Pantai Losari ini hanya beberapa orang yang terlihat berkunjung di sini, meskipun mungkin kalau hari-hari waktu weekend ataupun hari libur mungkin di situ banyak pengunjungnya guys. Cuman saat yang aku ini pengunjungnya tidak begitu banyak. Ini adalah suasana sunset aku di hari ini dengan berlatar belakang Masjid 99 Kubah yang ada di seberang laut, dan pemandangannya sungguh indah kalau dilihat dari serambi Masjid Amirul Mukminin ini guys. Dan aku mau mengambil foto di sini dulu. Nah, Pantai Losari sendiri terkenal dengan matahari terbenamnya guys yang sangat cantik, atau sunsetnya. Jadi di sini pemandangan sunsetnya itu bisa dibilang bagus guys. Cuman fasilitas yang ada di Pantai Losari ini seperti lantainya itu sudah banyak yang bolong guys. Jadi sangat berbahaya bila kita tidak hati-hati dalam berjalan kaki. Nah, menjelang maghrib kita mau lanjut menyusuri di Pantai Losari ini. Ada tulisan ikonik juga di pantai ini. Yang pertama itu ada tulisan Makassar, yang menunjukkan di Makassar ini ada suku yang bernama suku Makassar guys. Dan nantinya di sebelah kanannya lagi itu ada yang namanya tulisan Bugis, yang menunjukkan bahwa di kota Makassar ini juga ada suku Bugis, bahkan hampir mendominasi. Di Pantai Losari juga banyak pekerja fotografi yang menawarkan jasa foto guys. Kalau kalian mau difotoin sama abang-abang fotografernya, bisa juga kalian langsung minta difotoin. Kayaknya kalau per foto itu 10.000 atau 15.000 gitu guys, tergantung banyaknya foto yang kalian mau ambil. Nah, di sebelah kanan itu ada Hotel Arya Duta guys. Nah, kayaknya hotel tersebut udah legend banget ya, kayaknya udah dari lama ada hotel tersebut. Nah, di sebelah sini itu ada tugu untuk pasang bendera guys. Jadi kalau mungkin ada acara keduniaan, bisa dipasang bendera di atas situ, karena tiang yang di atas itu sangat banyak guys. Jadi bisa dipasang berbagai jenis bendera. Nah, kebetulan waktu aku kesini tiangnya tidak ada benderanya, jadi masih kosong. Di sini juga ada orang yang membawa reptil. Kebetulan nggak tahu ini dia mau sirkus atau mau apa guys. Yang jelas dia bawa reptil, ular sama iguana kalau nggak salah ya. Nah, dia untuk dipertontonkan, cuman tidak ada tong uangnya, jadi kayaknya dia nggak minta uang. Nah, yang ada di Pantai Losari ini orang-orang berjualan kuliner itu sangat banyak guys. Jadi kalian jangan khawatir, kalau ke Pantai Losari pasti kalian harus cobain kulinernya di sini. Nah, di Pantai Losari sendiri banyak juga orang yang berjualan mainan guys. Kalau untuk wisata ramah anak, ini bagus untuk anak-anak, bisa main
main bebek-bebek seperti ini guys. Nah, ini main perahu bebek ini juga dikenakan tarif kalau tidak salah 10.000 per orang. Di Pantai Losari sendiri juga banyak permainan yang disewakan seperti mobil-mobil aki, mobil untuk anak-anak itu. Juga ada orang jual balon ataupun jual apa aja mainan. Terus banyak juga tenan-tenan yang jual makanan, mulai dari makanan berat sampai makanan ringan. Ada juga orang yang menjual baju, aksesoris dan lain-lain. Nah, di sebelah sini pengunjungnya udah mulai rame guys. Jadi yang sebelah sini itu adalah pantai yang bertuliskan dengan tulisan Tugu Pantai Losari. Nah, di sini juga sebagai ikonik di Pantai Losarinya karena ada tulisan Pantai Losarinya. Dan di sini banyak juga kegiatan orang di sini bisa bersuah foto ataupun ngobrol dengan keluarganya masing-masing, dengan temannya. Dan suasana juga sangat cocok untuk santai di sore menjelang maghrib. Nah, kita lanjut lagi ke daerah yang banyak penjualnya guys. Jadi kalau kalian mau beli baju, oleh-oleh ataupun mau beli snack, makanan ringan, bisa juga di daerah sini guys. Jadi di Makassar ini dari penjual kaki limanya rata-rata memakai tenda lipat guys. Jadi kalau kalian mau order tenda lipat, bisa juga beli ke saya karena saya sebagai penjual tenda lipat, dan bisa WA admin kami di 082 11 959 0101. Dijamin harganya bersaing dan barangnya bagus, ada berbagai merek dan ukuran guys. Nah, suasana maghrib di Pantai Losari sangat syahdu guys, karena matahari juga terlihat sangat orange dan sangat cantik untuk mengenang hari-hari bersama dengan keluarga dan kekasih guys. Di sebelah paling ujung sendiri ada juga penjual epek yang langsung bersinggungan dengan pantai. Makanya kita coba makan pisang epek di daerah sini karena kita bisa menikmati laut secara dekat guys. Di sini juga banyak sekali penjual pisang epek ataupun penjual jus dan makanan-makanan ringan lainnya. Jadi kalian bisa milih di mana saja tempatnya, yang penting kalian suka. Nah, kebetulan kami pilih di tempat yang agak tengah guys untuk makan dan menikmati sunset serta ditemani dengan pisang epek yang masih panas. Di
Di daerah Pantai Losari sendiri sangat banyak pengamen dan pengemis guys. Jadi buat kalian yang belum tahu kalau di sini tuh banyak pengamen. Nah, ketika kita mau ngasih ya kasih aja, kalau nggak mau ngasih ya udah guys. Jadi di sini banyak pengamen dan pengemisnya. Dan kita mau lanjut lagi cari tempat yang enak guys. Jadi ini suasana di maghrib menjelang malam hari di Pantai Losari, tepatnya yang paling ujung. Jadi ini adalah salah satu buku menu yang ada di tempat makan yang ada di sini guys. Jadi rata-rata harganya 15.000 untuk satu porsi makanan ataupun satu porsi jus ataupun minuman. Nah, kebetulan kita di sini pesan 2 pisang epek dan 1 minuman dengan ditemani cahaya sunset yang sangat cantik guys. Jadi bakalan betah lama-lama duduk di sini sambil ngobrolin apa aja yang mungkin bisa berkesan di hari ini guys. Nah, setelah menunggu beberapa menit, finally pesanan kita datang guys, dan kita mau cobain dulu rasa pisang epek khas Makassar ini. Dan semoga kalian suka dengan video kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.